Ya, Pak, boleh cerita-cerita nggak tentang awal mula toko oleh-oleh Karasa khas Pinrang ini? Iya boleh Kak. Maksudnya kayak ada filosofi tertentunya kah? Iya tentu ada filosofi tersendiri Kak. Boleh diceritakan? Jadi saya ceritakan dari awal. Jadi awal saya sebagai salah satu pemuda di desa itu mulai mencoba untuk mengembangkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Jadi saya sendiri itu tinggal di Kecamatan Cempa. Jadi memang di Kecamatan Cempa yang ada di Kabupaten Pinrang ini itu ada sentra industri kue karasa. Jadi sentra industri kue karasa ini itu diproduksi oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Cempa. Jadi saya ceritakan dari awal. Jadi untuk kue karsa ini memang sudah dikenal dari dulu bahwa kue karsa ini sebagai kue khas dari Kabupaten Pinrang. Jadi dari tahun 90-an bahkan sebelum saya lahir itu sudah ada memang. Cuman konsepnya masih tradisional. Jadi saya mencoba untuk memberikan inovasi di tahun 2022. Jadi pas saat itu setelah COVID-19 kemarin, saya kuliah di Parepare, kemudian saya kembali ke kampung halaman. Jadi saya kembali ke kampung, apa potensi yang bisa dikembangkan. Jadi memang di Kecamatan Cempa itu atau di Kabupaten Pinrang, Kak, itu memang lahan pertaniannya luas. Nah, sedangkan ada masyarakat yang mengolah hasil pertanian ini bukan hanya sebagai beras untuk ketahanan pangan, tapi juga untuk kue khas Kabupaten Pinrang. Jadi kue karsa itu diolah dari tepung beras. Jadi tepung beras ini diolah sendiri oleh masyarakat. Kemudian juga dengan bahan gula aren. Jadi itu yang kedua. Nah, kemudian saya ceritakan Kak, jadi mungkin bisa saya perlihatkan bentuknya. Jadi bentuk kue karasa itu yang tradisional seperti ini. Jadi yang diproduksi oleh masyarakat itu seperti ini, ada sekitar 100 lebih pelaku usaha yang bergiat di usaha seperti ini. Kemudian saya coba kembangkan itu dengan kemasan yang seperti ini. Jadi kemasannya sudah modern, itu cocok untuk oleh-oleh Kak. Iya. Jadi sepanjang tahun 2022 hingga saat ini beberapa legalitas usaha itu kan sudah ada seperti NIB, PGRT, kemudian sertifikasi halal dan bahkan sudah didaftarkan mereknya di Kementerian Hukum dan HAM dan itu sudah lolos Kak. Jadi ini inovasi yang kita coba berikan ke masyarakat. Jadi kita membantu masyarakat. Nah, adapun untuk toko oleh-oleh khas Pinrang ini Kak, itu saya mulai pada bulan Januari tahun 2025. Jadi baru di tahun ini Kak, dengan filosofi bahwa sentra industri karsa itu kan jaraknya dari jalan poros ada sekitar 10 kilometer. Sedangkan orang yang mau keluar itu masuk ke sana. Jadi mereka masuk langsung ke sana dengan jarak 10 kilometer. Jadi kita coba untuk buka toko oleh-oleh dan menyediakan berbagai oleh-oleh khas Pinrang. Seperti itu kan. Oh ya, dengar-dengar kan, oh ya kan ini dari UMKM kan, Iya. produk-produknya dari UMKM. Boleh dijelaskan Iya. bagaimana? Jadi mengenai UMKM sendiri Kak, itu saya coba terlibat pada tahun 2023. Jadi dengan melihat, jadi kemarin kita mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Dari situ saya melihat ada banyak pelaku usaha, dalam hal ini ownernya adalah ibu rumah tangga. Jadi saya coba sebagai salah satu pemuda yang ikut Kak di UMKM, saya mencoba untuk membuat komunitas. Jadi kemarin kita membuat komunitas UMKM, itu namanya komunitas Labani, lapak jual beli UMKM Kabupaten Pinrang. Nah, dari sanalah ada berbagai produk UMKM Kabupaten Pinrang. Jadi ada 12 kecamatan, rata-rata ada produknya. Jadi inilah kita mencoba untuk bersatu dan mengembangkan UMKM. Dari baik itu kita sharing-sharing mengenai izin usaha, kemudian bagaimana target pasarnya, seperti itu kira-kira. Jadi ada kontribusi dari, apakah ada kontribusi dari petani atau
apa dari untuk toko ini? Kalau untuk toko ini sendiri Kak, kita menggunakan dana pribadi. Jadi kalau untuk toko Karsa ini saya menggunakan dana pribadi dan memang kita ingin bahwa produk UMKM Kabupaten Pinang ini juga mempunyai salah satu tempat sebagai pusat untuk dipasarkan. Salah satunya di Jalan Poros karena ini memang strategis Kak, seperti itu. Apa ciri khas yang membedakan Karasa ini dengan yang lain? Untuk yang mencari Membedakan. memberikan, ya membedakan. Jadi yang membedakan itu Kak, ini memang asli produk klasik dari Kabupaten Pinang. Jadi orang datang ke Pinang pasti mencari kue Karsa Pinang atau mungkin mereka mencari balakto, itu kan juga sebagai khas dari Kabupaten Pinang. Begitupun dengan kopi, jadi kita juga punya kopi asli dari Kabupaten Pinang. Seperti itu Kak. Ya. Apa tantangan dalam produk apa menjual produk-produk ini? Iya. Kalau untuk tantangan di toko ini karena kita baru 8 bulan, tantangannya adalah kita berusaha dulu untuk membranding, memperkenalkan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pinrang, bahwa sudah ada toko oleh-oleh khas Pinrang yang ada di pusat kota. Jadi mereka tidak lagi masuk ke Cempa dengan jarak yang jauh untuk bisa mendapatkan produk oleh-oleh khas Pinrang seperti itu, Kak. Kalau untuk produknya sendiri apa yang paling recommended, yang paling diburu orang must try gitu? Kalau untuk produk yang recommended Kak, artinya kita melihat bagaimana sejauh ini yang datang ke toko Karasa. Jadi memang mereka mencari kue Karasa khas Pinang ini Kak. Kenapa mereka mencari? Dengan anggapan bahwa di luar sana kan tidak ada. Jadi produk inilah yang membedakan sehingga mereka berikan ke teman ataupun kerabat kerjanya di luar sana Kak, seperti itu. Saya lihat di sini banyak penghargaannya Pak. Boleh diceritakan penghargaan apa saja yang ada di sini? Kalau terkait penghargaan, eh, di sini ada beberapa Kak. Seperti kalau kita mengikuti pelatihan kan itu kita diberikan penghargaan. Nah, selain itu biasa juga saya membawakan materi UMKM di Kabupaten Pinrang. Di sisi lain kemarin di Hari Koperasi Nasional itu kita diberikan penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu pelaku UMKM yang melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM yang lain. Seperti itu Kak. Ya, kemudian apa harapannya untuk UMKM, untuk toko Karasa oleh-oleh dan Iya. untuk masyarakat sekitar lah. Untuk Utamanya kayak untuk harapan ekonomi, sendiri Kak, dalam ekonomi. kita ini kan temannya saya Kak dari kepemudaan. Ya, Jadi memang beberapa pelaku usaha UMKM itu belum terlalu cakap akan digitalisasi. Jadi persoalan digitalisasi mereka masih kurang mampu Kak untuk mengelola itu. Sedangkan pasar modern sekarang itu yang paling unggul. Jadi ketika kita mampu memasuki pasar modern, peluangnya jauh lebih besar. Seperti itu Kak. Jadi kita bisa kirim ke luar daerah. Ya, seperti itu Kak. oh baik.